Prof. Jimli. Ya. Belum. Halaman 349. 17-16 satu. Baik, saudara-saudara, dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi, saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana yang khususnya berkaitan dengan 4 contoh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu putusan DKPP nomor 74 DKPP 2013, putusan DKPP 2013 nomor 83, dan nomor 84 DKPP, putusan DKPP, dan seterusnya, yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, poin ini karena penting saya baca aja. Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90 PUU 21/2003, dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo. Bahwa dalam dalil laporan pelapor Denny Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21/2023. Bahwa terhadap dalil pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya.
Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in kasu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan atau independence of the judiciary. Dengan demikian menurut Majelis Kehormatan dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki karakteristik abstrak review. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.